mereka tuh diajarin bagaimana caranya berbahagia dulu. Baru mereka belajar dengan baik di sekolah. Pak Fadli ini kan sejak 2001 memang dalam keadaan yang serba nekat. Kuliah nekat, kesana kemari nekat. Duit nggak punya? Iya. Jelas. Jelas. Jelas nggak punya. Yang paling saya ingat dari beliau, orangnya keras, tegas, tapi gak kasar orangnya. Selamat sore. Kita membahas apa hari ini, Cika? Hari ini kita akan membahas kids zaman now. Kids zaman now itu banyak gaya, kebanyakan ngomong, aksinya sih nol. Contoh, misalkan di Instagram, begitu lihat ada orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan, apa yang dilakukan kids zaman now? Kasih komen. Semoga ada yang bantu. Semoga lekas, sehat kembali. Didoain, tapi cuman komen. Nggak berbuat dengan tindakan nyata. Betul? Tapi nggak usah kids zaman now, sekarang yang udah dewasa zaman now juga begitu, sama. Begitu ya, Pak? Mimpi nikah di gedung, Terus? tinggal masih kontrakan. Oh iya ya? Iya kan? Ya. Tapi ada yang beda dengan bintang tamu kita kali ini. Iya. Kenapa? Namanya adalah Nur Fadli. Nur Fadli. Jadi Nur Fadli ini adalah mantan pemulung. Dan dia itu nggak senang kalau ngelihat anak-anak nggak sekolah. Karena dulunya dia nggak sekolah. Nah, dia nggak cuma ngomong doang, nggak cuma doa doang. Dia membuat anak-anak yang ditemui di jalan itu jadi sekolah. Bukan dibawa ke sekolah, tapi dia berhasil buat sekolah. Pemulung. Wow. Pemulung itu, Pak. Pemulung. Coba deh. Hebat, hebat. Dan sekarang udah punya berapa? Udah punya 10 sekolah. Hebat. Kita lihat dulu, ini adalah Nur Fadli. Silahkan. Nur Fadli, seorang mantan pedagang asongan yang berhasil mendirikan 10 sekolah gratis. Nur Fadli pernah mengalami putus sekolah saat duduk di bangku SMP. Berangkat dari pengalamannya tidak menyenangkan tersebut, ia pun berhasil membangun sekolah pertamanya di wilayah terpencil di Desa Bangran, Kecamatan Sukorambi yang terletak di lereng Gunung Argopuro. Bukan dengan uang yang melimpah, namun niat yang kuat dan kepeduliannya terhadap masa depan anak-anak di daerah tersebut. Bertahap, Nur Fadli bisa mewujudkan impiannya dan sekolah yang dibangunnya pun bertambah dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Nur Fadli sadar hal yang dilakukannya tidak mudah. Namun melihat anak didiknya maju dan berguna bagi lingkungan di sekitarnya adalah kebahagiaan yang tidak terhingga. Contoh kayak gitu tuh. Jadi gimana contohnya, Nur Pak? Fadli seorang pemulung kardus mendirikan sekolah. Ya. Contoh lah. Saya harus apa? Jadi kardus. Harus apa? Ya harus nyontoh. Oh iya benar. Seperti itu. Oh, Undang iya, iya. coba kita Langsung undang. saja kita undang nih dia, Nur Fadli. Pak, apa kabar? Baik. Baik. Luar biasa sekali. Silakan duduk, kasih tepuk tangan dulu buat Nur Fadli. Oke, jadi beritanya adalah Anda sudah mendirikan 10 sekolah. Ya, betul, Pak. Dan beritanya Anda adalah seorang mantan pemulung. Betul. Mantan pemulung itu artinya dulu mulung, sekarang udah enggak dong? Enggak, sekarang sudah. Enggak. Alhamdulillah sudah enggak. Mulung sampai kapan, Pak? 4 tahun, tahun 2001 sampai 2004. 2001 sampai 2004. Oke, boleh cerita sedikit kok Anda bisa jadi pemulung, kenapa itu dulu? Karena faktor waktu itu orang tua saya itu tidak mampu untuk biaya sekolah saya. Tidak mampu untuk base sekolah, lalu kenapa jadi pemulung? Ya, bisanya saya dari desa. Jadi pemulung waktu itu sambil jualan rokok kalau malam itu. Oke, dan uangnya untuk? Untuk bayar kuliah. Uangnya untuk bayar kuliah? Bayar kuliah. Wow, nah, itu orang tua tahu?
Orang tua tahu waktu itu Pak. Di kampung tahu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi Anda dari kampung, Anda mau kuliah nggak ada uang? Nggak ada uang waktu itu. Putus awalnya itu Pak. Oh, udah masuk kuliah? Iya, belum masuk kuliah, tapi awalnya itu dari SMP ke kuliah itu putus, nggak langsung kuliah gitu. Dari SMP? Dari SMA ke... Oh, dari SMA ke kuliah, berhenti dulu, cuti dulu. Setelah itu kepikiran untuk kuliah? Iya. Anda pindah ke kota. Ke kota? Iya. Mau lanjut kuliah? Lanjut kuliah. Uangnya nggak ada? Nggak ada gitu. Anda mulung? Mulung gitu sudah. Mulung 4 tahun sambil jualan rokok? Sambil jualan rokok gitu. Dan itu uangnya maksudnya dikumpulkan untuk kuliah atau sambil kuliah? Sambil kuliah juga. Sambil kuliah juga? Sambil kuliah juga. Ambil apa? Jurusan apa? Saya di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum? Fakultas Hukum. Jadi bukan backgroundnya itu bukan dari pendidikan, tapi Fakultas Hukum gitu, waktu itu. Oh, I see. Dan itu selama 4 tahun itu Anda tinggal di mana? Di Gerobak. Jadi benar-benar pemulung jalanan gitu, tinggal di gerobak dan sebagainya? Di sekitar kampus saya. Kalau ada acara-acara tiap hari kan ada botol aqua saya kumpulkan waktu itu. Saya kumpulkan, dijual gitu. Kenapa Anda kepikiran untuk kuliah? Ya karena ingin ingin memperbaiki diri saya sendiri. Yang awalnya dari putus sekolah masa mau putus terus. Akhirnya saya juga putuskan untuk pergi ke kota untuk kuliah. Waktu itu orang tua jelas gak dukung waktu itu orang tuanya. Gitu. Orang tua? Gak dukung waktu itu. Gak dukung untuk Anda ke kota? Iya. Waktu itu. Karena? Gak mampu untuk biayai Mas. Oh, oke. Jadi Anda waktu ke kota orang tua tahu tapi ya? Tahu, pamit betul-betul ke orang tua bahwa saya mau jualan di kota gitu. Mau jualan, bukan bilang mau kuliah? Nggak bisa mau kuliah awalnya, kalau mau jelas nggak boleh. Nah itu Pak, Anda jadi, nah ini menarik ya, karena dari hasil mulung tersebut, beliau ini jadi salah satu lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Alhamdulillah. Kayaknya itu power of kepepet ya Pak ya? Oh iya loh ya kan? Kalau orang nggak punya itu biasanya niatnya lebih besar dibandingkan kalau orang udah gampang. Sekolahnya gampang, belajarnya males-malesan. Kalau dia mau nggak mau harus lulus cepat. Kalau nggak, mulung lebih lama setahun lagi kan? Bener kan? Betul. Jadi secepatnya lulus gitu kan? Cepatnya lulus. Cepatnya, oke. Nah itu, ini menarik. Anda mulung beneran jadi pemulung, tinggal di gerobak. Lalu selesai kuliah, sarjana hukum. Setelah selesai Anda ngapain? Dari semester awal itu sudah saya ikut-ikut di sekolah ilegal itu sama teman saya yang namanya Pak Amin ini. Dulu ngajari anak-anak yang tingkat sekolah SMP pada waktu itu untuk gimana caranya mereka supaya sekolah. Dan juga pada waktu itu tidak ada yang namanya kelas. Jadi belajarnya di kebun bambu di mana itu di musola udah gitu. Jadi awalnya Anda sudah udah cita-citanya udah mendirikan sekolah? Tidak. Awalnya tidak sedikit pun saya itu mau jadi guru tidak terlintas. Ya karena itu ingat kepada diri saya sendiri waktu itu Mas Dedi. Oke. Lalu setelah itu kerja Anda apa sebenarnya? Untuk sekarang ngajar, tetap ngajar. Ngajar? Iya. Oke. Nah sarjana hukumnya dipakai untuk? Nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Terus Pak, gimana nih awalnya kok bisa mendirikan sekolah gitu? Ya itu karena awalnya juga saya senang jalan-jalan. Awalnya itu juga saya lihat di sana itu terutama di kampung saya, mana itu daerah Pucuk, Sukorame itu ada salah satu desa terpencil. Di sana tuh banyak anak-anak yang tidak sekolah. Saya mikir kalau mereka tidak sekolah, pasti nasibnya kayak saya, tidak akan sekolah selamanya begitu. Tuh, karena itu saya dirikan di sana itu sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai SMA, tingkat semua. Dan itu pun semuanya gratis. Ini menarik ya, ini saya ringkas ya. Jadi awalnya karena hobi jalan-jalan ya, hobi jalan-jalan, endingnya pulang sekolah loh. Keren kan? Lu hobi jalan-jalan nyasar paling ya kan? Hobi jalan-jalan pulang bikin sekolah. Hobi jalan-jalan lihat satu daerah terpencil. Nah daerah terpencil ini katanya sangat amat terpencil, sampai ke sana aja susah Pak ya? Iya betul. Harus naik motor trail. Betul. Jadi sulit untuk dijangkau katanya, betul ya? Betul sekali. Oke, dan Anda mendirikan sekolah di tempat itu. Saya dengar katanya saya dengar katanya daerah tersebut itu juga daerah Bronx, Pak.
Betul. Katanya Yang kerjanya orang-orang daerah sana banyak yang ngerampok, bener Pak? betul, itu yang satu sekolah itu 30% itu ada yang kerja jadi rampok sebagian itu, Pak. Satu sekolah 30%, Satu kampung satu kampung. itu 30% wali murid itu ya itu kerja kayak Orang gitu. tua muridnya 30%, Wali muridnya betul. rampok. Iya. Yang dirampok yang 70%. Loh kan? Bener dong logikanya kan gitu kan? Enggak ya? Enggak, Tapi orang Anda itu mendirikan buat- sekolah di sana? Iya. Ya, kenapa Cik dia diriin sekolah di sana Cik? Kenapa Pak? Karena paling aman diriin sekolah di sana. Kenapa? Yang rampok kamu yang rampok tempatnya sendiri. Paling kalau iya? rampok nih keluar dulu kan ke kota lain dia Pak. Betul, betul sekali. Iya. Jadi pasti nggak dirampok ya Pak? Iya. Aman. Aman. Tapi itu benar Pak ceritanya Pak? Betul. Itu waktu itu di sana itu waktu itu tahun 2007 orang bilang kerja itu ke saya waktu ngajar, Pak Guru saya mau kerja. Saya sudah ngerti mereka kerja apa di lain kota itu sudah ngerti. Berangkatnya waktu itu 6 orang, pulang 4 orang, yang 2 orang meninggal tembak. Waktu itu tahun 2007 itu saya dirikan. Jadi udah biasa tuh ya? Sudah biasa pamit gitu, sudah biasa. Pamit kerja tuh artinya Ya kerja kayak masa mau perpanjang kan, tahu hukum adat juga Mas gitu. Mau kerja Pak Guru ya sudah berangkat. Selamat gitu ya sudah. Nah, oke, kita ada fotonya untuk akses ke lokasi tersebut. Coba kita kasih lihat. Ini adalah jalan menuju ke lokasi tersebut. Ada berapa? Sekarang ada satu sekolah. Ada berapa sekolah situ? Ada 5 yang pure untuk saya dirikan, yang 5 itu sama teman-teman juga. 5. 10 semuanya. Ada 10 sekolah. Di sana ada 10 sekolah. Di 3 kecamatan. Di 3 tempat. Dengan jumlah murid Sekitar 600-an. 600 orang. Oke, wow. 600 orang di sana Anda mendirikan sekolah. Terus duitnya dari mana, Pak? Saya awalnya itu perdayakan masyarakat dengan peternakan, maksud waktu itu. Jadi bergulir. Saya punya peternakan, wali murid itu dikasih ternak pada waktu itu. Satu murid itu ada yang 2, ada yang 3, sampai mereka itu sekolah jenjang SMA masih ada sampai sekarang. Oke. Dari tahun berapa ini? Tahun 2007. Dari tahun 2007, berarti sudah hampir 8 tahun ya? Iya. Oh, dan, sudah. dan maksud saya Anda mendirikan sekolah sampai 10 sekolah. Pertama kali Anda menuju ke daerah itu yang mana Bronx, Iya. Anda nggak ditolak? Terus terang ditolak awalnya, Mas. Masalahnya apa di sana itu antar sungai ke sungai juga. Sekolahnya itu kan belakang sekolah itu sungai, depan sekolah sungai juga. Jadi akses masuk ke sana kalau bukan orang yang asli sana ketahuan. Nah, jadi gimana Anda? Jadi saya itu untuk pelajari hukum adatnya dulu pada waktu itu. Adatnya gimana? Jadi pengajian campur ludruk itu sudah biasa. Bagus. Iya. Jadi kalau kita melawan itu tidak akan diterima kita. Pengajian campur kuda lumping sudah biasa ya. Ah, itu berapa lama Anda adaptasi? Itu sekitar 4 tahunan baru bisa diterima di sana itu. 4 tahunan baru 4 bisa tahun. diterima. Berarti Anda di sana dari tahun berapa? Tahun 2007. 2007 itu sudah. Langsung buka sekolah? Iya, sekolah itu gak ada izinnya itu awalnya Mas itu. Oh, sekolah nggak ada izin? Iya, gak ada izinnya. Tapi sekarang akhirnya bagaimana di sana? Alhamdulillah sudah ada izinnya dan sudah terakreditasi meskipun dapat C. Sudah. Tapi sudah. Sudah. Dan bagaimana masyarakat sana sekarang? Alhamdulillah itu masyarakatnya sudah mendukung sudah sekarang. Sudah mendukung. Dan yang 30% itu tinggal 2 orang sekarang. Bisa deteksi sudah. Yang 30% rampok itu? Iya. Tinggal Sekarang? berapa orang Pak? Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang? Iya. Tembak semua, Pak? Enggak, bukan ditembak, sudah pada insaf semua. Udah pada hisap semua? Gara-gara? Ya, di sana itu ada pendidikan juga gitu kan. Oh, ada anak-anak sudah sekolah SMA, otomatis kan sudah malu sendiri pada anaknya gitu. Oh iya. Jadi tobat ya Pak ya? gitu. Jadi tobat. Oke, luar biasa. Bukan hanya mendirikan sekolah, tapi merubah sifat karakter orang juga di sana. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Dan saya break dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bikin Betul. YouTube akun kan? Memberatkan Mas jadi. Iya, saya bilang, ini anak udah sekolah dari pagi sampai siang ya, atau sampai sore kadang ya. Udah pulang, dikasih PR lagi gitu. Tinggal aja lu di sekolah.